10 dirham, hilang 1. Lalu ada cerita yang ketiga, yaitu tentang anak yang hilang. Lalu Tuhan mulai ingatkan saya sebuah kebenaran, sebuah rema untuk saya perhatikan. Pengenalan akan Tuhan dalam hidup ini seperti urutan dalam perikop Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 32. Apa saja, Pak? Yang pertama, Tuhan ingin Anda dan saya harus seperti domba. Domba itu diketemukan karena domba itu hilang dan tersesat. Dari 1 berbanding 100, 1%. Dia dicari oleh Tuhan karena dia tersesat. Nomor 1, pengenalan kita akan Tuhan harus membuat kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kehidupan dan keselamatan. Itu adalah kunci awal supaya Anda bisa menikmati kuasa Yesus yang jauh lebih dahsyat dalam hidup Anda. Makanya kalau ada Anda hari ini yang mungkin Anda mendengarkan ini dan Anda belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, buka hatimu, undang Dia, masuk berkuasa dalam hidupmu. Dan Anda akan diselamatkan oleh Dia untuk masa sekarang dan di masa yang akan datang. Tapi yang kedua, dikatakan gini, perempuan itu punya 10 dirham, 1 hilang. Dirham itu sesuatu yang berharga. Di masa perjanjian masa lalu, maka dirham itu menjadi perhiasan, barang berharga bagi seorang wanita. Kalau mereka bertunangan, mereka mesti tukar pakai dirham. Itu menjadi salah satu mata uang yang sangat mahal pada masa itu. Nah, dirham bicara tentang penghargaan. Dirham bicara tentang sesuatu yang mahal. Setelah Anda mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka yang kedua, level Anda harus mengenali bahwa hidupmu itu berharga di mata Tuhan. Saudara yang belum ikut kelas-kelas TC, Anda mesti ikut di dalamnya. Kenapa? Supaya hidupmu direvolusi. Kenapa Pak perlu? Supaya Anda mengenal bahwa Tuhan punya rencana besar dalam hidup Anda. Lihat ya, lihat saya ke depan. Anda punya masa depan yang pasti gilang gemilang di dalam Yesus. Di luar Yesus, nggak ada jaminan. Hanya di dalam Yesus. Kenapa? Janjinya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Tapi yang ketiga, saudara. Setelah mengenal Yesus, step yang pertama sebagai juru selamat. Kedua, mengenal Yesus bahwa dia yang menyiapkan masa depan yang gilang gemilang. Maka Anda mesti belajar sama si anak bungsu. Anak bungsu itu cuma fokusnya harta. Memang bapaknya kaya raya, punya aset banyak, tanahnya di mana-mana. Tetapi sang bungsu cuma fokus, matanya cuma pengen bagaimana mendapatkan harta itu. Harusnya anak bungsu itu punya keyakinan loh, bahwa satu kali warisan pasti sampai ke tangan dia. Cuma kalau Anda baca kisahnya, dia perlu minta dengan paksa kepada papahnya. Habiskan hartanya berfoya-foya dan akhirnya dia kembali lagi pulang dan diterima sama bapaknya sebagai anak yang hilang. Pelajaran yang ketiga, dengarkan baik. Tuhan harus Anda kenali sebagai sumber dari segala anugerah, sumber dari segala berkat yang Anda dan saya perlukan. Anda percaya itu? Amin. Kalau Anda bisa mengenali ini, Anda nggak perlu khawatir. Anda nggak perlu cemas. Hidupmu di tangan Tuhan. Karena dia sumber. Alkitab pernah berkata gini, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Dia hanya di dalam Kristus Yesus. Amin. Tapi level hanya sekedar orang Kristen kejar berkat nggak cukup. Anda jangan berhenti cuma berdoa tiap hari minta mujizat. Anda nggak cukup tiap hari minta Anda diberkati. Tapi Anda mesti masuk dalam level yang keempat. Anak yang sulung juga hilang loh saudara sebenarnya. Kalau Anda baca ayat 32, waktu anak yang bungsu itu pulang. Anak yang sulung bukan ikut bersuka cita, maka dia marah. Dia iri. Dia berkata, "Pak, aku kan udah capek kerja. Aku kan udah rajin, aku udah taat. Aku nggak seperti adekku. Kenapa kok papa nggak kasih?"